Saya datang sama teman-teman duduk di situ, salah satunya pendiri sekolah juga ya, kita berlima dulu mendirikan, sekolah sebagai, kepinginnya petualangan sambil bermanfaat gitu. Nah ini, dari 2003 kita telah melibatkan 60 volunteer dan sudah membangun sekolah sebanyak 15 ya, sudah bermanfaat bagi 10 ribuan orang. Sekarang kita akan membuka lagi satu lagi di Sumba bulan depan, bulan ini. Waktu ditanya gimana sih milih lokasinya gitu, kenapa ada yang dipilih di sini, kenapa nggak yang di sana gitu. Kita kasih contoh aja, kenapa dari dulu suka ditanya kok nggak bikin di Baduy sih katanya. Kenapa di suku anak dalam misalnya, kenapa di Flores seperti itu. Kita punya kriteria gitu. Jadi pertama dia harus adalah kelompok-kelompok yang masih menjunjung tinggi tradisi dan hukumnya ya. Jadi kalau bahkan mungkin KTP juga nggak punya kayak gitu, nggak ada vaksinnya. Jadi mereka sehari-harinya tuh diatur oleh adat istiadatnya. Tapi nggak cukup hanya itu, mereka dengan menjadi buta huruf mereka dirugikan kayak gitu, nanti deh ceritanya. Nah kenapa di Boti sama Baduy kita enggak? Ada yang tahu suku Boti ya di timur dan suku Baduy itu kita datang ke sana dan ternyata kita melihat mereka nggak ada masalah loh menjadi buta huruf tuh ternyata nggak ada ruginya gitu karena nggak ada dunia luar yang menjajah mereka. Terus kalau di Naib kenapa nggak jadi tuh karena ternyata mereka bilang kami butuh air bukan butuh sekolah. Jadi ada yang lebih penting dari sekolah ya menurut mereka. Ini ya kriterianya. Terus lagi Mbak. Nah ini kenapa pendidikan gitu. Jadi cerita lagi dulu awalnya memang ditolak ya, pasti awalnya ditolak karena buat orang rimba sekolah itu tabu. Buat mereka tuh pensil itu disebut setan bermata runcing. Jadi semua orang yang pakai pensil itu pasti jahat. Karena mereka selalu menipu orang yang nggak bisa baca tulis gitu. Jadi ya lama dulu pendekatan itu lama gitu. Tapi ini dulu pertama kali kami ke Rimba, saya ke Rimba pertama kali itu 99 ya, 19 tahun yang lalu. Dulu saya bekerja untuk konservasi. Terus waktu itu suatu hari sewaktu kita belajar, itu kalau kita belajar tuh orkestra pengiringnya tuh senso, orang-orang yang ngambilin hutan mereka gitu ya. Dan setiap ada senso, ada logger datang, pasti mereka kabur, tambah masuk ke dalam gitu. Nah, mereka pikir tadinya dengan baca tulis itu bisa membantu mereka gitu. Jadi suatu hari waktu sensonya bunyi, pohon jatuh gitu ya, tetek, mereka menatap saya dan bilang, "Bu, kok kami udah pintar baca tulis kok hutan masih habis juga gitu. Seharusnya ada hubungannya dong, udah bisa baca tulis harusnya hutan bisa dipertahankan gitu ya." Nah itu yang menjadi titik pikir kita, oh berarti kalau belajar baca tulis nggak nyambung sama masalah, berarti nggak ada gunanya gitu. Nah itu jadi revolusi lah, kemudian pendidikan itu harus bermanfaat buat kehidupannya ya, kita menyebutnya sekolah untuk kehidupan gitu. Terus saya sering melihat banyak suku-suku adat di Indonesia ini ya diwakili oleh banyak orang ya, NGO segala macam. Saya bermimpi kenapa sih nggak mereka sendiri gitu yang mewakilin dirinya ya kalau ngomong sama orang lain. Ya kalau nggak bisa bahasanya ya diajarin bahasa dong gitu. Dan kita ke sana juga, saya kalau di sana dan teman-teman semua itu mengajar pasti pakai bahasa lokalnya ya. Jadi mengajar baca tulis tuh harus pakai bahasa ibu si anak-anak itu. Karena ternyata seperti Abang Raung bilang ya, Ito Raung bilang, kalau bahasa udah hilang pasti budaya juga hilang. Jadi kalau kita ngajarin ngajarin baca tulis ke satu anak pakai bahasa yang bukan bahasa dia, itu kita sedang mengajarkan dia untuk meninggalkan budayanya sedikit demi sedikit ya. Makanya saya sering menentang kurikulum nasional diterapkan di suku-suku yang tradisional seperti itu. Nah pendidikan yang seperti apa gitu, jadi tadi ada bahasa, ada makanan. Nah, sebenarnya pendidikan lokal juga ada ya. Jadi kalau di Rimba tuh anak-anak kecil, masih kecil belajar nangkap belalang, ntar gedean dikit itu kayak playgroup-nya lah ya. Ntar udah TK nangkap tikus ya, ntar udah naik lagi SD nangkap kancil gitu terus sampai udah gede bisa kalau S3-nya ya manjat pohon madu kayak gitu. Jadi itu yang paling sulit. Itu juga ada tingkatan pendidikan secara tradisional yang kita nggak pernah hargai, nggak pernah mau tahu gitu. Muatan lokal juga tidak melihat itu sebagai sebuah pengetahuan. Makanya sering banget suku-suku di tradisional kita bilang sekolah formal itu sekolah yang mengajarkan ilmu pergi. Karena setelah masuk kurikulum nasional,
udah makin jauh gitu karena kan yang diajarin kurikulum Jakarta ya. Jadi kalau udah selesai sekolah ya untuk kerja di kota seperti Jakarta dong, bukan untuk di Rimba kayak gitu. Nah, pendidikan yang mereka dapat tapi ternyata nggak cukup. Kalau misalnya mereka tiap hari ketemu senso, tiap hari ketemu ternyata sawit makin luas, ada pertambangan, ada proyek konservasi, belum pemburu liar atau proyek-proyek pembangunan seperti pengagamaan, pembajuan ya yang kayak gitu, itu adalah buat mereka semua itu adalah setan bermata runcing yang mereka tidak tahu ini apa, benda aneh apa, kayak kita ngelihat UFO gitu ya, ini benda aneh apa. Makanya mereka perlu suatu ilmu tambahan ya, bukan menggantikan ilmu lokal yang ada, tapi ilmu tambahan gitu untuk memahami siapa sih si setan bermata runcing itu kayak gitu. Ya, nah ini salah satu contoh ya buat saya bagaimana media massa juga nggak memahami bahwa orang yang dibilang nggak sekolah karena membantu orang tuanya bekerja, ini kata bekerja ini saya lihat saya menyalahkan ini gitu karena mereka memaknai membantu orang tua misalnya berburu atau kayak di Rimba nungguin durian jatuh, kayak gitu tuh enggak dibilangnya bekerja. Padahal itu tuh sekolah, dalam secara lokal tuh sekolah. Orang Rimba juga kalau ngelihat orang-orang di kota ini sekolah gitu ya, mereka pikir itu anak-anak kesian banget ya bekerja. Gitu. Buat mereka tuh bekerja gitu. Karena buat di Rimba masih kecil belajar panah-panahan, masih kecil belajar berburu, nanti gedenya dipakai gitu. Nah kalau di sekolah kita ini kan banyak banget tuh ilmu yang dipelajarin ya. Gak semuanya dipakai, mungkin kita hanya tahu-tahu jadi masak, misalnya tahu-tahu jadi musik, dan gak semuanya dipakai. Dan buat orang Rimba ngapain mempelajari banyak hal kalau kita gak memakai semua itu, hanya yang dipakai aja. Jadi ini ya contoh bagaimana kita melihat orang lain dengan cara pandang kita, ya kayak tadi dibilang, cara pandang kita itu mendominasi bahwa yang kita pakai itu sebetulnya harusnya sekolah, bentuk sekolah. Jadi kalau nggak sekolah karena membantu orang tua itu adalah pekerjaan dan itu melanggar hak anak, segala macam melanggar pendidikan. Nah ini yang tadi saya bilang kalau ditanya penolakannya gimana dulu, ya dulu saya membutuhkan waktu sekitar 7 bulan ya dari kelompok satu ke kelompok yang lainnya. Dan kenapa saya pindah-pindah ya karena sering melakukan kesalahan karena ya walaupun sekolahnya antropologi tetap nggak kepake ya karena itu tadi kebanyakan ilmu akhirnya gimana di Rimba aja deh gitu ditolak dari sini karena saya nggak ngerti adat istiadatnya, saya ngomong hanya sama satu laki-laki karena laki-laki itu yang bisa bahasa Indonesia. Sorenya istrinya datang bawa tombak gitu bilang kamu mau ambil suami saya gitu, dia nggak ngerti kami bicara apa. Terpindah lagi kelompok lain, saya pikir oh coba deketin ibu-ibunya, saya bilang anak ibu itu cantik, anak ibu itu gemuk, sehat. Saya diusir, bilang kamu sedang mendoakan anak saya, sebaliknya gitu, jelek, jadi sehat, jadi sakit-sakitan kayak gitu. Jadi pindah lagi, ya itu karena ketidaktahuan kita ya dan saya belajar dari kebodohan saya karena saya suka ambil kesimpulan sendiri, nggak bertanya-tanya, ngelihat orang pakai cawat, dulu saya pikir orang kok pakai cawat sih nggak malu apa gitu. Tapi begitu kita dikejar beruang, mereka cepet naik pohon, saya masih ketinggalan, nyangkut-nyangkut di duri gitu. Masuk sungai, keluar sungai, saya nggak bisa angkat karena saya pakai celana yang kantongnya penuh keisi air gitu ya. Akhirnya saya melihat bahwa cawat itu teknologi canggih gitu dan saya ini kelihatan bodoh banget gitu. Jalan di bambu satu gitu ya, saya kecemplung, mereka ketawain gitu. Jadi sebenarnya yang keren itu semua budaya itu keren di tempatnya masing-masing gitu. Jadi saya belajar untuk memaknainya dari cara mereka ngelihat diri mereka sendiri. Kenapa saya bertanya-tanya terus ya. Makanya kita kalau ngelihat satu suku dan kita pikir aneh, kita jangan ngejudge tapi bertanya kenapa gitu. Nah itu yang membuat saya akhirnya lama-lama punya teman, terus lama-lama kita bisa mulai sekolah kayak gitu ya, dengan juga sambil coba adaptasi ya, segala macam dicoba gitu ya, sampai ikut kutuan, sampai ikut makan apa yang mereka makan ya, sampai coba-coba nggak pakai sendal, ternyata nggak bisa. Ternyata mereka kalau nginjek durinya yang patah, kalau saya kaki saya berdarah, berarti nggak bisa. Jadi penyesuaian saya coba-cobain semua aja gitu. Nah ini beberapa program sekolah aja nih yang tadi saya bilang nih. Ini kalau udah S3 belajar manjat pohon madu. Nah kalau ini ngumpulin tikus masih kayak SD kelas 1 kayak gitu. Jadi kita nggak bisa bilang mereka nggak berpendidikan ya. Mereka tuh kalau di Rimba keren sekali. Ngelihat vegetasi, nih saya nih waktu kuliah saya pernah jadi instruktur ya di pecinta alam, tapi di Rimba saya masang perangkap binatang nggak pernah dapet, diketawain sama mereka karena saya ternyata
karena di rimba juga membaca vegetasinya apa, perangkapnya apa, terus arah anginnya kayak gitu kan. Kalau perangkapnya buat kancil tapi ternyata di situ vegetasi beruang, ya kancilnya keburu dimakan beruang, nggak bakal nyampe situ gitu. Jadi hal-hal gitu itu hebat banget ya. Jadi membuat kita merasa sangat bodoh gitu. Nah, ini sekolah rimba di Jambi dengan pengetahuannya yang canggih. Ini sekolah pesisir Makassar nih salah satu sekolah kita yang paling aneh karena dia di kota ya. Ini tadinya di pinggir pantai Losari tapi kemudian digusur. Akhirnya mereka dari tadinya nelayan tiba-tiba menjadi urban. Terus ini sekolah pulau di Flores di seberang Maumere. Ini juga tadinya seneng kalau ada kapal bom ikan lewat gitu ya. Mereka seneng karena habis dibom ikannya kan pada ngambang-ngambang, mereka tinggal ambil. Karena mereka nggak tahu dampaknya si terumbu karang kalau dibom itu gimana. Tapi kemudian lama-lama tahu dan sekarang udah menanam budidaya terumbu karang gitu. Jadi kalau ngelihat ada bom ikan lagi ya dikejar. Udah marah-marah gitu, walaupun kejarnya pakai dayung yang itu pakai kapal bot, yang penting dia pokoknya nunjukin gak suka gitu. Ini sekolah Tayawi di Halmahera, ini adalah kelompok yang punya tradisi berperang dan kita hanya membuat sekolah baca tulis aja di sini, ini di Maluku Utara. Lanjut, nah ini suku Kajang di Sulawesi Selatan ya yang unik, mereka pakai baju hitam-hitam dan dulu pernah jadi nggak bisa mengakses sekolah formal karena mereka diharuskan mengganti bajunya jadi putih merah. Nah itu kan juga jadi kendala sama-sama yang adatnya yang menjadi kendala sekolah formal atau baju putih merah yang jadi kendala mereka. Nah itu jadi dilema untuk masyarakat adat ya. Ini sekolah kita di Asmat yang terakhir. Ya sekolah Asmat ini adalah di lokasi sungai ini, tempat ini akan dijadikan pelabuhan besar gitu ya, dan ini merupakan pertemuan pelabuhan dan jalan Trans Papua yang dulu Pak Jokowi naik motor trail, itu ujungnya tuh di sini. Jadi tiba-tiba dia akan menjadi kota besar dan masyarakat adat di sini semua nggak tahu menau ya, tiba-tiba datang para migran langsung membangun toko di situ dan membeli tanah mereka dengan besaran uang berapa plastik gitu. Jadi kalau dibilang berapa plastik nih tanahmu, aku beli deh 5 plastik misalnya. Ya udah mau isinya 100.000 apa 5.000 pokoknya kalau udah penuh cukup sudah penuh katanya. Jadi mereka banyak ditipu di situ ya. Nah itu ya memperlihatkan gitu banyak kekagetan yang dialami oleh masyarakat adat kita. Ini sekolah kita yang di Jember ya. Kenapa di Jember? Karena ternyata Jember itu orang yang buta huruf di Jember itu 1 dari 3 orang itu buta huruf. Jadi ternyata terbanyak di Indonesia ada 550.000 orang. Jadi secara persentase Papua paling tinggi, tapi secara jumlah itu se-Jawa Timur ada 1,5 juta. Kalau sekolah pasca bencana kita bukan menjadi yang terutama ya, ini hanya sebagai respon aja. Nah ini cerita tentang salah satu murid saya, Fania kenal, namanya Pengendum Tampung ini dia ya. Jadi dia dulu sekolah tahun 2000, nah dia itu dulu sekitar 9 tahunan lah. Setiap kali dia datang ke sekolah, setiap kali juga bapaknya jemput dan seret dia pulang. Padahal perlu waktu 5 jam untuk dia sampai ke tempat saya mulai sekolah gitu, memulai membuat sekolah gitu ya. Dulu kalau bapaknya datang ke sekolahan dia ngumpet di semak-semak, kadang-kadang kita umpetin ditutup karung lah apalah pokoknya biar nggak kelihatan gitu. Tapi dia keras sekali keinginannya untuk sekolah gitu ya. Terus dia juga benci matematika. Dia bilang tiap kali dia belajar kali-kali dia bilang, "Bu, lihat nih keluar asap," katanya. Dia bilang, "Saya benci, pernah sampai muntah-muntah, dia betul-betul benci matematika." Nah, makanya dia suka kasihan katanya, "Bagaimana ya orang di kota yang enggak suka matematika tapi harus sekolah karena kalau enggak lulus dia nggak bisa naik kelas gitu kan, kasihan," dia bilang. Tapi kalau kita di Rimba sih mau belajar apa aja, kapan aja, di mana aja terserah gitu. Saya mau murid saya nunjuk papan tulis pakai kaki ya ayo saya ladenin, saya juga ayo baca, nih baca gitu. Mau manggil saya pakai kaki ditendang gitu pantatnya, saya juga gitu, ayo baca gitu, tendang pantatnya. Yang ngikutin kebiasaan mereka. Jadi dia nggak pernah belajar matematika, kita ikutin gitu ya. Tapi dia adalah orang yang paling berani gitu ya. Dia sama teman-temannya dulu ini cita-cita mereka ya, saya juga ikut-ikutan dulu namanya masih anak muda. Kita ikut-ikutan bikin PRBR, pasukan Rimba Bunga Raya. Kita ngelawanin semua yang mencuri kayu di Rimba, kita datengin, kita usir-usir, pokoknya kayak ngajak berantem lah gitu. Terus
ternyata kita dimarahin sama tempat saya dulu bekerja di LSM konservasi itu, nggak boleh membahayakan jiwa katanya. Tapi setelah kita keluar, kita kemudian membuat lagi ini, membantu mereka membuat lagi namanya KMB, Kelompok Makekal Bersatu. Tapi sudah bertransformasi ya, agak pinter gitu. Kalau dulu ada orang pencuri kayu diajak berantem, sekarang pencuri kayu dikasih kitab undang-undang hukum. Jadi bilang, Pak, ini Bapak mengambil pohon saya menurut pasal sekian, Bapak melanggar hukum ulayat yang kayak gitu. Menurut pasal sekian, jadi total Bapak membawa senjata api tanpa izin gitu. Dan kalau Bapak bunuh saya, Bapak menghilangkan nyawa orang dan itu hukumnya 25 tahun. Nah, total itu sekian tahun. Jadi pencuri kayunya nggak jadi berantem gitu, ngeloyor aja pergi gitu ya. Jadi mereka udah belajar untuk bernegosiasi, pakai ilmu, nggak asal berantem gitu. Lagi deh. Nah ini prestasi dia nih, ini dia ngefans kan sama Riri Reza, jadi dia pikir dia itu Riri Rosak gitu. Dia bilang, dia suka sekali bikin film, jadi dia belajar film, jadi abis dari baca tulis langsung bikin film. Dulu dia pernah tanya, Bu berapa lama untuk bisa jadi filmmaker gitu. Saya bilang kebetulan adik saya ya, dia belajar sampai SMA baru belajar film kan, jadi saya bilang 12 tahun dulu, abis itu belajar ke sekolah film. Waduh lama banget, kenapa orang gak abis baca tulis langsung kuliah aja katanya. Dia bingung kan, dia pokoknya maksa harus belajar film. Saya bingung kan, gimana nih caranya. Cari-cari orang yang bisa film gitu ya, tapi mau datang ke rimba gitu. Jadi dia belajar. Dan dia gak main-main ya, dia sama temennya pernah membuat film, menang film dokumenter terbaik di Melbourne nomor 2 gitu ya. Dia juga memenangkan Adat Award ya yang dibikin oleh Aman tahun 2013. Dia juga membantu. Jadi kalau Riri Riza ngomong apa sebagai sutradara, dia ulangin lagi dalam bahasa rimba dengan gaya-gayanya dia gitu. Jadi dia juga sutradara dengan gaya-gayanya itu. Pokoknya seperti ini gitu. Jadi dia kayak Riri Riza versi rimba gitu. Nah, ini beberapa foto dia ya. Ini waktu adik dia menang pemeran anak terbaik ya waktu FFI tahun 2013, 2014 gitu untuk film Sekolah Rimba itu. Ya lanjut. Nah kebisaannya dia yang lain ya, keahlian dia yang lain, dia mengordinir para orang-orang tua untuk datang ke forum-forum untuk bicara, dia menerjemahkan, dia menyampaikan, mengakomodir semualah pokoknya pikiran-pikiran orang rimba keluar dan juga sebaliknya kalau ada isu dari luar dia sampaikan ke dalam dengan bahasa dan konteks rimba gitu. Terus dia juga pernah, dia sering bicara di forum-forum ya mewakili orang rimba, dia juga pernah bicara di forum internasional di World Indigenous People Conference on Education di Toronto. Dia menjadi narasumbernya terpilih gitu. Terus dia juga suka menulis gitu. Jadi benci matematika tapi suka menulis dan suka ngomong. Nah ini juga dia juga pernah jadi di rimba itu ya, saya cerita sedikit. Mereka ini adalah orang rimba. Kalau dibilang suku anak dalam itu belum tentu orang rimba. Orang rimba itu bagian dari suku anak dalam. Jadi kayak orang apa ya, kalau orang Jawa ada Jawa Tengah, Jawa Timur. Jadi kalau dibilang suku anak dalam itu begini begitu, belum tentu orang rimba. Nah kalau orang rimba ini khusus tinggalnya di Bukit 12, di tengah-tengah provinsi Jambi itu dan di hutan 60.000 hektar luasnya. Mereka sekitar 3.500. Tapi suku anak dalam itu bisa berbelasan ribu tersebar di seluruh Jambi. Itu ada orang Batin, orang Rimba, ada orang Singkut, macam-macam ya. Jadi tidak semuanya itu orang rimba. Kadang dulu Pak Jokowi datang mau ngasih rumah, dibilangnya orang rimba. Suku anak dalam belum tentu orang rimba. Nah pengendum ini pernah diajak oleh ada lembaga di sana yang membantu orang-orang rimba yang tinggal di lintas Sumatera. Jadi sepanjang jalan lintas Sumatera itu banyak orang-orang rimba yang sudah nggak punya hutan, tidak bisa lagi mencari makan, jadi tukang minta-minta. Mencegat mobil-mobil yang lewat gitu ya. Diberi program sama pemerintah, sebetulnya dia dibantu tapi terlalu kaget jadi dikasih rumahnya ditinggal atau dijadiin kayu bakar, dilepas-lepas gitu. Jadi kalau buka pintu belakangnya itu udah blong. Itu semua karena ya begitu orang rimbanya ya. Jadi mereka nggak siap tiba-tiba dijadikan ya modern tanda kutip ya. Nah dia itu pernah diminta dari rimba datang keluar untuk mengajarin orang-orang yang tinggal di lintas Sumatera baca tulis kayak gitu. Nah ini yang ini. Terus dia juga sekarang sedang memimpin teman-temannya membuat peta secara adat. Jadi bukan peta yang asal GPS, peta secara adat. Jadi ada tahu di mana kuburan adat, di mana
letak kalau mau menyembah dewanya kayak gitu. Nah ini yang didaftarkan untuk menjadi diregistrasi di Badan Registrasi Wilayah Adat BRWA ini. Karena kalau peta kehutanan kan beda sama peta adat. Jadi dia membantu itu. Ini ya, jadi kita kepingin bisa suatu saat menjadi pusat pembelajaran masyarakat adat karena kita punya 40-50 masyarakat adat gitu ya, dan sekolah udah 15 tahun cuman bisa dapat 10.000 gitu. Jadi kita ingin banyak orang yang bisa melakukan ini dan kita senang sekali bisa membagikan metode-metode kita. Kami itu punya metode baca tulis yang memungkinkan satu anak bisa baca tulis dalam 1-2 minggu. Jadi itu udah kita praktekin di mana-mana gitu. Dan kita punya lagi ada metode-metode yang lain lagi. Kalau ada yang mau belajar, kita akan senang sekali. Terus mengkampanyekan keragaman pendidikan tradisional. Nah ini yang tadi saya bilang, saya kepingin kita bisa merayakan lagi kalau kita nih punya banyak pengetahuan tradisional loh. Coba sekolah mana di dunia ini yang bisa ngajarin bersiul manggil paus gitu ya, bisa membaca bintang gitu, bisa ngobatin kobra dari daun doang gitu ya. Orang mah ke rumah sakit, tapi gimana kalau kena kobra jaraknya naik perahu aja 6 jam keburu mati di jalan ya. Nah padahal obat yang tradisional ada. Nah itu yang kita kepingin coba rayakan lagi dan dikampanyekan di Indonesia kayak gitu. Terus kita sedang menjadi konsultan buat Kemendikbud saat ini. Mudah-mudahan bisa, walaupun susah ya, kita nggak bisa ngerti mereka nggak bisa ngerti kita. Gimana caranya bikin kurikulum atau panduan pelajaran untuk masyarakat adat. Nah yang terakhir saya belum sempat tulis di sini ya, kepingin bisa punya banyak kayak pengendum gitu di masyarakat adat yang lain biar bisa jadi kayak DPR-nya lah gitu, DPR beneran loh, supaya bisa mewartakan suara komunitasnya. Itu aja sih, udah terakhir. Terima kasih banyak. Buka aja Bukalapak.